berpindah arah politik setelah Caimin menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Seberapa besar kemungkinannya? Kita akan ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam Nitya. Mas Burhan, kalau Anda membaca, ini kan sebenarnya banyak sekali diksi-diksi kemudian yang menggelitik ya. Mulai dari Caimin mengatakan hanya takdir meskipun 11 bulan sudah berkoalisi gitu. Kalau Anda membaca statement-statement dari Caimin, dari PKB, ini arahnya memang mau niat pindah koalisi atau justru lagi ini nih, bergaining position? Saya kira yang kedua yang lebih kelihatan. Jadi PKB seperti mengirim pesan yang tanda kutip ya berbau ancaman kalau misalnya Gerindra tidak segera memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo dan cawapres itu diharapkan dari PKB dalam Muhaimin Iskandar, PKB terbuka untuk pindah ke lain hati. Wih. Bahasa yang kira-kira ingin disampaikan oleh seorang Muhaimin Iskandar dalam acara Harlah kemarin adalah demikian. Dan jangan lupa, tanda kutip pesan tadi, ya, itu juga bertemu dengan penyebutan Gus Muhaimin sebagai salah satu dari 5 cawapres yang diincar oleh PD Perjuangan. Iya, Jadi, padahal sebelumnya kan seperti- tidak pernah keluar itu dari Puan Maharani ya, bahwa Betul. ada 5, ada 10, kurang lagi 5, tambah lagi mungkin. Tapi kan tidak pernah kemudian nama Caimin masuk ke dalam nama kandidat cawapresnya, sorry. Betul. Jadi memang peristiwa yang muncul belakangan itu mengindikasikan bahwa satu, ya, koalisi yang terbangun itu koalisi yang sangat jauh dari apa yang disebut dengan istilah koalisi ideologis. Semuanya berbau kepentingan, semuanya dalam konteks mencari kekuasaan, termasuk dalam menentukan capres-cawapres harus berasal dari partai yang ikut dalam koalisi. Jadi kalau misalnya Gus Muhaimin tidak mendapatkan insentif sebagai cawapres, maka PKB sangat mudah untuk memikirkan pindah ke koalisi yang lain. Demikian juga koalisi-koalisi selain KKIR ya. Koalisi yang lain kalau tidak mendapatkan insentif sebagai cawapres, ya bisa pindah ke lain hati. Jadi Oke. itu yang pertama. Yang kedua, itu lagi-lagi menunjukkan sebelum koalisi itu didaftarkan ke negara, dalam hal ini ke KPU per Oktober 2023, maka bisa berubah koalisinya. Jadi Nitya, sekarang yang baru disebut koalisi kan koalisi keperdataan. Jadi ada tanda tangan antara Gerindra dan PKB untuk membentuk koalisi kebangkitan Nusantara. Ada tanda tangan antara 3 partai, misalnya Nasdem, kemudian PKS, kemudian Demokrat membentuk piagam koalisi, tetapi sebelum didaftarkan ke KPU, maka itu nggak ada nilainya. Apapun bisa terjadi kalau misalnya tidak ada titik temu berkaitan dengan penentuan capres dan cawapres. Oke, jadi benar-benar terkesan transaksional sekali. Tapi kalau Anda mengatakan Mas Burhan, artinya hanya tiket cawapres lah yang akan membuat PKB ini tergoda untuk pindah. Kalau misalnya bukan ditawarkan cawapres, tidak mungkin diterima oleh PKB. Ya per hari ini masih sulit buat PKB untuk menerima proposal selain cawapres buat Gus Muhaimin. Tapi bukan berarti perkembangan ke depan PKB tidak membuka opsi ya power sharing di luar dari cawapres. Karena lagi-lagi perkembangannya sangat dinamis. Misalnya ya Nitya, PKB keluar dari Dari koalisi koalisi Gerindra nih maksudnya ya. ya, kemudian bergabung dengan PD Perjuangan. Kalau misalnya bergabung dengan PD Perjuangan, tetapi cawapres juga tidak ada jaminan, apakah PKB akan komit untuk keluar dari Gerindra? Saya nggak yakin juga. Jadi lagi-lagi posisi cawapres menentukan, tapi bukan berarti itu menjadi satu-satunya garansi buat PKB atau partai lain membentuk koalisi. Ada power sharing dalam bentuk yang lain. Nah ini nah misalnya PKB keluar, Gerindra tidak bisa mencalonkan Prabowo Subianto. Karena memang Gerindra tidak cukup kan kursinya. Ya. Tapi apakah Prabowo Subianto lantas kesulitan untuk mendapatkan mitra koalisi yang baru? Tidak juga. Apalagi posisi Gerindra sekarang itu agak naik posisi tawarnya. Karena
Pak Prabowo elektabilitasnya sedang menanjak ya. Nah, kalau misalnya PKB keluar, Gerindra hanya perlu satu kursi, satu partai ya, bisa dari Golkar, bisa juga dari PAN. Nah, PAN sendiri sudah menyebut nama Erick Thohir, Golkar sendiri sudah menyebut Erlangga Hartarto. Jadi mudah sebenarnya buat Gerindra ya mencari teman sebagai pengganti PKB. Tapi PKB punya saham premium karena PKB lah sejak tahun lalu yang berkoalisi dengan Gerindra. Jadi menurut saya memang prioritas ada di PKB, tetapi untuk posisi cawapres sepertinya Gerindra akan terus mengulur waktu sampai pada titik di mana PKB bisa power sharing di luar dari urusan cawapres. Ini menarik, Anda melihatnya memang bahwa Gerindra mengulur waktu ya, mengulur waktu sambil kemudian seakan-akan menemukan menanti opsi lain begitu ya? Ya kalau tidak mengulur waktu, bagaimana? Kan sudah 11 bulan ya sejak Agustus 2022 ada kesepakatan antara Gerindra dan PKB membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ini udah 11 bulan, ini ibarat seorang ibu yang mengandung anaknya ini udah lebih dari 9 bulan, harusnya udah lahir tuh capres-cawapresnya. Tetapi kan belum juga diumumkan siapa cawapres Pak Prabowo. Artinya ada unsur buying time juga dari Gerindra. Dan menurut saya memang faktor bukan berarti Gerindra menolak PKB, jelas mau PKB. Karena Pak Prabowo kan cukup perlu dukungan terutama di basis NU ya. Tetapi Gerindra mempertimbangkan faktor personal ya dari Gus Muhaimin, terutama elektabilitas Gus Muhaimin yang belum kompetitif. Ya, jadi kalau kemudian faktor elektoral, mungkin Gerindra menunggu sampai batas di mana apakah Gus Muhaimin mampu atau tidak meningkatkan daya tarik atau magnet elektoralnya sebagai cawapres sehingga bisa membantu Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024. Jadi buying time di sini luas ya, bukan sekedar cari opsi di luar Gus Muhaimin, tapi juga memberi kesempatan buat Gus Muhaimin untuk meningkatkan kedipilihannya, terutama sebagai cawapres. Oke, lagi-lagi terlalu cepat untuk menduga-duga karena nampaknya semua masih wait and see, masih menunggu untuk masing-masing istilahnya nih ya, istilahnya itu kita sedang menganalisis the moving target. Targetnya sedang bergerak nih. Jadi it's too early to tell untuk lebih sulit berarti ya. 2024 berdasarkan dinamika hari ini. Karena apapun bisa berubah. Baik, terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sama-sama. Selamat malam.